Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-76. Raden Pringgoloyo mendapat tugas menghancurkan pasukan Cina di Mataram. Di Istana Kartosuro, sang raja memanggil para wadono. Raden Pringgoloyo sudah menghadap di depan. Berkata sang raja kepada Pringgoloyo, "Katakan, siapa yang layak untuk mendampingimu menyerang musuh di Yogya?" Raden Pringgoloyo kerepotan menjawab. Yang membuat repot karena sang raja belum menunjuknya secara resmi sebagai patih, sehingga kurang nyaman bila dia memerintah punggawa lain. Raden Pringgoloyo kemudian berkata kepada Raden Mloyokusumo, "Dinda Mloyokusumo, bagaimana pendapat Anda? Siapa yang pantas ikut ke Yogya?" Belum menjawab Mloyokusumo, keburu sang raja marah kepada Pringgoloyo. "Aku bertanya kepadamu, mengapa engkau tidak menjawab?" "Dia tidak aku tanya. Kamu ini ditanya malah merepotkan. Tidak di hutan, tidak di kota. Kamu selalu begitu." Raden Pringgoloyo tertunduk. Wajahnya terbenam ke tanah sambil menangis. Semua punggawa yang menghadap merasa takkan punya hidup lagi. Mereka semua lalu diperintahkan segera keluar. Sore harinya Ki Adipati Wirorejo datang ke rumah Raden Arya Pringgoloyo untuk menghibur hatinya yang galau setelah mendapat marah dari sang raja. Setelah reda kesedihan Pringgoloyo, Ki Adipati Wirorejo pulang ke rumahnya. Pagi harinya Kapten Hohentorp menghadap sang raja di istana. Berkata Kapten Hohentorp, "Kalau Paduka berkenan, perintahkan saja si Pringgoloyo. Tak usah ditanya siapa yang akan mendampinginya." Sang raja berkata, "Aku ingin Pringgoloyo ditemani para bupati mancanegara dan wadono luar semuanya, dan juga si Panji Tohjoyo." Kapten berkata, "Baiklah Paduka, tapi segeralah Paduka keluarkan perintah." Kapten segera keluar dari istana. Sang raja kemudian memanggil para bupati mancanegara dan para wadono. Adipati Surodiningrat saat itu berada di Kali Bendo. Sebab berada di Kali Bendo karena saat Kumendo datang ke Kartosuro, menurut kabar pasukan Cina datang dari Kedu dan berbaris di Cedak. Maka pasukan Adipati Surodiningrat kemudian menghadang di Kali Bendo. Para bupati mancanegara dan wadono yang dipanggil sudah datang menghadap. Juga Raden Arya Pringgoloyo. Sang raja berkata, "Hei Pringgoloyo, engkau berangkatlah menyerang musuh di Yogya. Adapun seluruh pasukanku dari mancanegara dipimpin Dinda Pangeran Mangkunagara akan ikut denganmu. Juga si Panji Tohjoyo ikut sebagai wakilku. Dan para mantri dari Surabaya semua juga ikut." Semua yang ditunjuk menyatakan siap. Lalu diperintahkan segera keluar untuk melaksanakan tugas. Setelah semua siap, pasukan Kartosuro berangkat di bawah pimpinan Arya Pringgoloyo. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Gondang. Pasukan Raden Arya Pringgoloyo lalu berhenti untuk menata barisan. Raden Arya Pringgoloyo lalu mengirim prajurit sandi untuk menelisik keberadaan musuh. Setelah posisi musuh diketahui, prajurit sandi melapor kepada Raden Pringgoloyo di markas Gondang. Musuh sudah diketahui letaknya, yakni di Yogya. Raja mereka, Raden Masgarendi, juga berada di situ dengan pengawalan prajurit Cina. Pasukan Cina yang berada di Kedu sudah bergabung ke Yogya. Adapun pasukan Jawa yang menjadi prajurit garis depan adalah prajurit Sorogeni dengan pimpinan Seco Ranu. Ada juga panekar bernama Bobos dan Blegaduk. Demikian laporan prajurit sandi. Raden Pringgoloyo memerintahkan kepada para panekar dan punggawa Kartosuro untuk waspada. Juga kepada Pangeran Madiun dan para panekarnya diminta hati-hati. Raden Pringgoloyo berencana memajukan pasukan ke Kemalon di sebelah barat Gondang. Setelah semua siap, pasukan Pringgoloyo bergerak meninggalkan Gondang.
Pasukan Pringgoloyo sangat banyak, sampai memenuhi sepanjang jalan. Yang menjadi pasukan garis depan adalah prajurit dari Surabaya dan Madiun. Mereka sangat bersemangat, tak sabar untuk segera berjumpa dengan musuh. Tidak lama kemudian pasukan Pringgoloyo sudah sampai di Kemalon. Musuh sudah terlihat menghadang. Pertempuran pun pecah. Kedua pasukan saling tembak. Dari atas kuda, pasukan Surabaya dan Madiun menerjang musuh dengan berani. Mereka menerjang dan menyusup ke barisan musuh lalu mengamuk. Salah seorang lurah prajurit Cina bernama Ki Secoranung tewas. Kepalanya langsung dipenggal. Panekarnya yang bernama Blegaduk dan Bobos juga meregang nyawa. Pasukan Cina sudah bubar berlarian. 3 kepala mantri musuh sudah dikirim ke Kartosuro sebagai bukti kemenangan. Pasukan Raden Pringgoloyo tak berhenti. Mereka terus bergerak maju menuju Prambanan. Pasukan Pringgoloyo kemudian membuat markas di pinggir timur Sungai Opak. Musuh dari Mataram lalu datang dan menembaki dari barat sungai. Pasukan Kartosuro membalas serangan dengan tembakan serupa. Kedua pasukan saling tembak dari seberang sungai. Pasukan Cina dengan berani menyeberang ke timur sungai. Pasukan Kartosuro merasa ngeri, lalu melarikan diri. Pasukan Cina tak berhenti mengejar. Pasukan Pringgoloyo kemudian mundur kembali ke Gondang. Dari Gondang, Raden Pringgoloyo mengirim utusan ke Kartosuro untuk memberitahu Kapten Hohendolt bahwa prajuritnya telah kalah. Tidak lama kemudian pasukan Cina datang mengejar ke Gondang. Pringgoloyo dan pasukannya lari lagi ke timur. Sementara itu di Kartosuro, utusan pertama Pringgoloyo yang membawa 3 kepala mantri telah sampai. Pukul 5 mereka menemui Kapten Hohendolt. Berkata si utusan, "Kedatangan saya diutus saudara tuan Raden Pringgoloyo. Raden Pringgoloyo telah menang perang. Pasukan Cina di Mataram banyak yang tewas. 3 mantri tertangkap dan dipenggal kepalanya. Namanya Secodirono, Bobos, dan Blegaduk. Ini kepala mereka." Hohendolt kemudian membawa 3 kepala ke hadapan sang raja. Sang raja sangat gembira mendengar berita kemenangan Pringgoloyo. Sang raja kemudian keluar dari pintu dan menemui utusan. Kepada si utusan, sang raja bertanya, "Itu kepala siapa saja?" Si utusan berkata, "Ini kepala Bobos, Secoranu, dan Blegaduk." Sang raja berkata, "Itulah nasib orang yang celaka. Pasti pendek umurnya." Sang raja kemudian melanjutkan pertanyaan, "Apakah si Wirojoyo terlihat di peperangan?" Si utusan berkata, "Tidak terlihat, Paduka." Sang raja berkata, "Bagus kalau bisa menangkap si Wirojoyo." 3 kepala diperintahkan untuk dipanjar di jembatan utara Pasar Besar. Sang raja kemudian masuk ke dalam puri dan Kapten Hohendolt segera keluar dari istana. Sesampai di pondokannya, selepas waktu maghrib, datang lagi utusan Pringgoloyo. Kali ini membawa kabar yang berbeda. Pringgoloyo kalah dalam perang di Prambanan. Musuh Cina terus mengejar. Pringgoloyo kini mundur ke Gondang. Kapten Hohendolt waspada, segera menyuruh agar para pasukan berhati-hati. Berita yang baru saja diterima segera dilaporkan kepada sang raja. Sang raja gugup dan segera mengundang para prajurit. Ba'da Isya para prajurit sudah berkumpul, terdiri dari para magang. Sang raja lalu memberi mereka bekal uang masing-masing 1 kantong. Juga diberikan senjata berupa lembing secara merata. Para prajurit magang lalu disuruh keluar ke pamagangan untuk berjaga-jaga. Sementara itu Raden Pringgoloyo yang lari dari Gondang di waktu senja terbirit-birit menuju Piji. Tengah malam Raden Pringgoloyo sampai di Piji. Pringgoloyo kemudian mengutus Ronggo Supotro dari Baki untuk melapor ke Kartosuro. Malam itu juga utusan berangkat. Namun Serdadu Kumbeni yang berjaga di Kartosuro tidak suka kalau Ronggo Supotro masuk. Ki Ronggo lalu menghilang. Merasa bahwa pasukan Cina tak akan mengejar sampai di Piji, Pringgoloyo menyuruh prajuritnya menyediakan balai-balai untuk dia pakai tidur. Di Piji, Pringgoloyo hanya ditemani Ki Wirodikto dan Ki Onggopati, serta 10 orang prajurit. Baru saja Aryo Pringgoloyo berbaring, mendadak datang pasukan Cina.
Kedatangan mereka sambil menembak dengan senapan dan kalantaka. Raden Pringgoloyo gugup dan segera ngacir dengan kudanya. Tombaknya ditinggal begitu saja. Ketika sampai di tambak, baru teringat kalau tombaknya tertinggal. Ki Wirodikto kemudian disuruh mengambil. Bergegas Ki Wirodikto kembali. Tombak ditemukan masih di tempat semula. Wirodikto mengambilnya dan segera ngacir. Pasukan Cina melihat ada yang datang. Mereka pun mengejar. Tak lama pasukan Cina berhasil menyusul Pringgoloyo dan kawan-kawan. Pasukan Cina segera memberondong dengan tembakan. Raden Pringgoloyo ketakutan, merasa bahwa dirinya akan mati. Wirodikto mengulurkan tombak dan segera diraih oleh Raden Pringgoloyo. Dalam hati Raden Pringgoloyo memuji keberanian Wirodikto. Mereka terus berlari. Yang dituju adalah alun-alun Kartosuro. Namun lagi-lagi mereka ditolak masuk oleh serdadu Kumpeni yang berjaga. Pringgoloyo dan Wirodikto kemudian memutar ke utara. Serdadu Kumpeni yang menjaga pintu utara pun menolaknya. Ki Wirodikto berkata, "Yai, ini penjaga bilang siapapun yang masuk akan ditombak, karena ini masih malam." Pringgoloyo lalu mengajak Wirodikto pulang ke rumahnya. Rumah Pringgoloyo ditemukan dalam keadaan kosong. Seluruh penghuninya telah mengungsi karena mendengar kabar Pringgoloyo kalah. Sementara itu pasukan Cina yang mengejar Pringgoloyo telah mencapai kota Kartosuro. Mereka bermaksud nekat menyerang kota. Yang dituju adalah pintu gerbang selatan yang dijaga pasukan Kumpeni Makassar, pimpinan Daeng Mabelah. Ketika pasukan Kumpeni melihat musuh datang, mereka segera mengintai. Semua senjata sudah disiapkan, tetapi mereka bersembunyi. Ketika pasukan Cina telah dekat, mereka keluar dan mengobral tembakan. Pasukan Cina kewalahan dan mundur. Pasukan Cina kebingungan mencari tempat aman. Semula ke arah barat, lalu berbelok ke utara menuju ke Surabaya. Pasukan Kumpeni tidak mengejar, hanya menembak mereka dengan tik-tak. Pasukan Cina lalu berbelok sambil berlindung ke belakang Masjid Agung. Pasukan Cina nekat menyerang kota karena mengira tak ada lagi Kumpeni di Kartosuro. Mereka mendengar kabar bahwa Tuan Kumendur telah kembali ke Semarang. Mereka kira pasukan Kumpeni juga ikut kembali. Juga mereka kira sang raja pergi ke Semarang bersama Kumendur. Maka mereka berani menyerang kota. Ketika mereka mendapati Kumpeni menghadang dengan serangan tik-tak, mereka pun mengurungkan serangan. Pasukan Cina kemudian mundur dan berhenti di Piji.